podcast STY Ekuitas. Nah, kali ini kesempatan bagi saya untuk ngobrol-ngobrol sering-sering lah bersama mahasiswa juga di Ekuitas yang sekarang tuh di semester 7. Nah, boleh perkenalkan diri teh? Oke, perkenalkan nama saya Iyung Kartini, prodi S1 Akuntansi, sekarang semester 7. Kenapa coba aku Kenapa? ngobrol sama Teteh? Ayo. Nah, jadi Teh ini tuh merupakan atlet judo. Kalian tahu nggak atlet judo itu apa? Pasti tahu dikit sih. Jadi saya tuh kayak mau nanya-nanya tentang karir Teteh di judo kayak gimana gitu. Terus kayak cara-cara membagi waktunya kayak gimana. Awal mula dulu dah dari kenapa gitu kan, dari beragam olahraga biasanya kan kalau cewek itu nari. Paling lah olahraga itu yang kayak kontak fisik itu kayak basket, itu yang paling familiar lah. Ini judo gitu, kenapa teh? Ya, pertama kayak keren gitu, Saya juga pertama tuh nggak tahu ada olahraga judo gitu sebelumnya. Pertama tuh saya ngeliat kayak ada salah satu tetangga saya nih yang ternyata atlet judo juga. Nah, terus kayak, wih keren nih, kemana-mana bawa judogi gitu. Nah, pada saat saya mau masuk SMK, ternyata di SMK tersebut tuh ada ekstrakurikuler judo. Oh, jadi dari ekstrakurikuler dulu ya di SMK-nya ya? Dari ekstrakurikuler dulu. Kayak kan kalau ekstrakurikuler di SMK tuh kita sering ada demo-demo dulu. Ya, betul ya. PLS-nya. Ya. Pada saat di situ tuh kayak, wih ternyata di sini ada juga judo. Saya ikut, saya masuk ke nama klubnya tuh sekarang tuh CJ14. CJ14. Iya, kreatif judo. Karena kan iya. saya SMK tuh di sekolah seni, Sekolah seni rupa. Oh iya. Di SMK 14, Iya. sekolah seni rupa. Saya masuklah ke ekstrakurikuler itu. Iya. Terus dari situ tuh disambungin. Jadi maksudnya tuh manjang dari ekstrakurikuler itu. Ya. Terus masuk sekarang tuh di salah satu klub juga. Betul. Salah satu klub juga di Pajajaran kebetulan. Oh, iya, Saya tahu sekarang ya. ada di Pajajaran. Iya, tahu. Di Pajajaran Square Judo Club sekarang. Oh, iya. Kayak gitu. Sekarang manjang itu sekarang. Aku juga sih waktu SMA SMP malah saya pernah ikut taekwondo. Wih. Tapi berhenti cuma 1 tahun karena cedera. Jadi kaki aku tuh di bagian tubuhnya tuh retak kan, gara-gara ya salah tumpuan terus kayak gitu. Jadi retak, jadi berhenti aja deh kata orang. Kalau kayaknya mah kalau ada judo juga ikutnya mah judo, soalnya kan beda ya kalau taekwondo sama judo itu ada bedanya lah ya. Iya, beda. Misalkan yang saya tahu kan karate itu kayak mainnya kaki, yang kayak kick ke atas. Iya. Aku jadi lupa ya, tendangannya lupa. Kalau judo itu kayak gimana tuh mekanismenya? Kalau judo tuh kan, kalau taekwondo itu lebih ke kayak ada pukulan juga ya kalau nggak salah. Iya, ada. Pukulan sama tendangan. Nah, kalau judo tuh lebih ke kita main di atas tuh bantingan, Oh, bantingan ya? Bantingan. Terus ada main juga di bawah, ada cekikan, patahan, sama kuncian. Bedanya di situ aja sih. Oh, jadi kayak grab itu ya? Yang saya tahu kayak gitu. Bahasa ini, bahasa familiar yang saya tahu ya. Terus kayak mungkin oh ya kan judo tuh ya, olahraga itu kan banting kayak pukul. Kita pukul enggak? Enggak ada pukul. Kayak banting itu kan sakit ya kayak. Kenapa gitu? Kenapa masih saya itu masih bingung ya? Kenapa masih habis gitu? Kan maksudnya ya keren, tapi kan perempuan bantingan gitu. Ya, Motivasinya lah gitu. Ya, Balik lagi motivasi lah. Menurut mungkin kalau dilihat dari orang yang awam gitu ya, saya yang nggak tahu olahraga judo ini, kayak apa sih dibanting-banting sakit badan gitu kan. Betul. Tapi kita tuh
sebelum memulai ke arah teknik atau bantingan tuh kita bisa beberapa bulan tuh untuk latihan jatuhnya dulu. Oh, jadi sebelum ke teknik itu ada Ada latihan jatuhnya dulu. kayak stuntman gitu berarti ya? Latihan jatuh Iya. dulu sampai misalkan sampai beberapa bulan kita latihan jatuh itu sampai udah benar cara jatuh kita, kayak nggak ngelukain badan kita gitu. Iya, iya. Baru kita bisa ke teknik kayak bantingan gitu. Jadi Ada caranya juga. Jadi gitu. biar nggak salah jatuh gitu ya. Betul, Jadi biar nggak kayak cedera gampang juga. cedera gitu. Betul. Kan kalau kita yang aku sering lihat kalau video itu kan dar langsung jumping gitu kan, kayak serem banget, tapi ini kok cewek mau gitu gitu Seru ah. bukannya kayak apa namanya tuh, kayak nggak mandang sebelah mata gitu kayak cewek gitu ya, tahu juga lah kayak gitu, bukan kayak gitu, tapi Banyak ketakutan ya. iya gitu, Kalau kenapa ya cewek. tahu saya sendiri aja gitu dibantu-bantuin orang kan mendingan olahraga yang lain yang lain gitu ya, aman lah gitu. Emang olahraga itu kan nggak semuanya ada yang Iya. gitu, tapi resikonya gitu. Resikonya. Terus teh kan tadi kan teteh ngasih tahu sekarang kita itu semester 7. Iya, semester 7, betul. Kan yang saya tahu semester 7 itu kan lagi Padat padat gitu ya, ya. mau nyusun skripsi kan, kayak ya Iya, persiapan iya. lah gitu. Nah, cara-cara ngebagi waktunya teh gimana? Antara latihan sama akademik gitu. Iya. Antara prestasi sama akademik. Iya, iya. Saya kalau judo tuh buat latihan kita ada jadwalnya tersendiri. Kalau misalkan buat ada event, Ya. jadi antara ada event sama nggak ada event kita beda jadwal. Kalau misalkan ada event, kita tuh latihan setiap hari. Setiap hari. Oh, jadi latihannya tuh setiap hari kan? Seminggu full. Seminggu full, kecuali hari Minggu. Oh iya, hari Minggu istirahat lah. Hari Minggu istirahat rest. Latihannya tuh sehari tuh kita bisa 3 kali. Jadi sehari 3 kali. Sehari 3 Kayak kali. makan ya teh. Makan kan Udah bebas gitu. ya pagi siang sore ya. Ya, kita juga latihan pagi siang sore. Sehari 3 kali. Pagi itu karena kita kan ada yang sekolah, ada yang kuliah gitu kan. Jadi pagi itu kita mulai dari jam 5. Jam 5 subuh gitu. Sampai jam paling lama tuh jam 7 kita udah, karena kan ada aktivitas lainnya. Setelah itu lanjut lagi di jam 10 siang sampai jam 12. Di situ rest lagi, terus lanjut lagi jam 4 sore sampai jam 6. Nah, kalau itu ada event. Kalau nggak ada event tuh kita kayak latihan biasa aja, mengikuti jadwal klub. Jadi seminggu tuh ada 3 kali, ada 4 kali kayak gitu. Jadi kayak kalau nggak ada event tuh tetap menjaga. Tetap latihan. Tetap latihannya, jadi nggak kalau ada event baru latihan. Iya, gitu kita mau apa? Kalau gimana ya, kalau mau turnamen itu kan nggak bisa kayak gitu kan ya. Mendadak latihan gitu. Iya. Soalnya kayak seminggu full, minggu libur, kebayang. Ya itu yang kosong-kosong tuh digunain buat ya kuliah, buat akademinya gitu. Iya. Tapi aman selama ini Aman. akademik sama Aman. guys. Sejalan gitu. Tuh kan lihat tehin aja yang atlet judo latihan setiap hari tapi sampai sekarang di akademisnya bagus terus, jadi Alhamdulillah lah. itu juga bagi dapat pelajaran lah buat saya gitu. Cara ngebagi waktunya gitu, kayak ya nggak bisa gitu kita tuh fokus satu, kita juga bisa fokus dua ini gitu, tapi prioritas ya gitu ya. Balik lagi prioritas dulu ya. Kalau misalkan event ya mau nggak mau prioritasnya di sini ya. Kalau misalkan akademis kayak ujian ya ke sini gitu. Kalau bisa barengan kenapa enggak ya deh. Iya benar, sejalan aja. Selama dua-duanya bisa dijalanin kenapa enggak? Oh iya, terus aku tuh dapat fun fact dari kampus, katanya tuh teteh itu mewakili Jawa Barat ya, kalau nggak salah. Kalau apa itu? PON Jabar, kemarin ikutan PON Jabar ya? Kalau PON aku emang ikut, tapi bukan bawa nama Jabar. Oh jadi bukan. Kayak salah satu Iya, provinsi lah. iya, jadi teteh itu kemarin ikut PON Jabar kemarin ya. Itu
Pohon Aceh. Jabar, pohon Pohon Aceh, Aceh ya? ya Di pohon Pohon Aceh Aceh. Sumut. Di Sumut. Pohon Aceh Gimana sih? Sumut. Pengalamannya gitu. Ya pengalamannya itu menurut saya kan itu salah satu event besar ya, A, Iya. yang pernah saya saya langsung terjun di PON-nya langsung gitu. Itu pengalaman pertama saya juga. Pengalaman pertama. Pengalaman pertama saya masuk di PON. Kayak, wih, ternyata orang-orang tuh antara saya yang kurang latihan Iya. atau mereka keren semua Keren gitu. semua. Gila. Dan banyak berita juga kan tentang PON itu. Iya. Tapi ternyata Iya. kadang ya udahlah. Ya udahlah. Ya udahlah. Udahlah. Yang penting yang dapat lah pengalamannya. Oh, pengalamannya berharga. Pengalaman. Buat diri saya sendiri tuh kayak bisa sampai sejauh ini. Pasti orang tua bangga banget. Alhamdulillah. Saya juga bangga sama Ya, terus kayak wah, kalau yang tadi katanya bilang tuh kan mental benar-benar ini lah. Ya mental penting banget. Penting banget ya. Penting banget itu, apalagi di dunia olahraga ya. Kayak kita mau gimanain sama pelatih, sama senior, kayak harus oke, siap laksanakan gitu aja. Kayak militer gitu lah silakan aja gitu ya, kayak harus siap gitu Iya, ya. mau apa ya oke lakuin aja. Tapi itu berpengaruh buat pada saat yang kerasannya Iya. kerasanya tuh waktu pertandingan. Iya. Kayak kita dikejar-kejar pada saat latihan, ternyata yang mereka lakuin itu kayak biar mental kita pada saat bertanding itu mau sampai berapa menit pun kita masih diem gitu. Karena kan kalau judo itu kan di menit dulu kan pertamanya. Keren banget sih. Jadi aku jadi kayak tertarik. Gabung Ya, di Pajajaran. Tuh, di Pajajaran ya. Mau join ya di Pajajaran Square di Club. Iya, banget terus. Oh iya tuh, kalau orang tua awalnya langsung ngizinin atau gimana? Saya lumayan banyak konflik sama orang tua perihal judo ini. Iya. Kayak konflik menurut saya konflik terbesar mungkin ya. Pada 2021-an mungkin waktu persiapan ke Forprof. Oh iya. Itu kan kayak berarti saya ada di semester 2 atau 3 lah. Itu kan kita masih daring ya. Iya. PPKM kali ya. Nah, terus saya tuh lebih ke latihan. Tapi akademi maju karena kan Zoom gitu kan ya. Kita masih bisa nyempetin buat latihan. Tapi pada saat itu tuh ada yang namanya kayak kita tuh diemin di asramanya. Nah, di situ karena jarang pulang ke saya. Orang tua saya kayak kamu tuh gitu ya. Gimana orang tua, ketakutan orang tua kayak anak cewek ikut judo gitu kan ya. Takut gimana. Tapi kayak di situ tuh saya cukup susah gitu buat yakinin orang tua saya bahwa saya tuh bisa loh akademi sama prestasi saya sejalan gitu bareng-bareng. Dari sini ke sini masih kayak kamu tuh jangan gitu lah, orang tua gimana lah khawatir gitu mungkin ya. Benar. Tapi ke sini saya jelasin dari senior saya juga kayak kamu ngobrol tuh dari otak ke hati, jangan dari otak ke otot katanya gitu. Iya. Karena kan kalau dari otak ke otot nanti malah nggak akan argumen semakin ini ya. Iya, benar. Nah, saya cobalah, saya mikir dari otak ke hati gimana caranya gitu. Saya ngobrol, ngedeketin, lama-lama ngizinin sama sekarang. Ya kan, bukannya mau ngejudge orang tua lah ya kan, emang orang tua zaman dulu tuh kan kayak beda ya. Iya, saya juga kan sendiri juga kan kayak
kamu teh udah fokus aja ke Iya. akademik. Nah, itu Jangan sudah gitu terlalu kan. salah kejar-kejar yang belum pasti kan emang Betul. ya bukannya belum pasti itu karena kita baru mulai terus step-stepnya itu kan masih jauh Jauh gitu istilah banget. katanya itu kan kayak udahlah ya pasti aja gitu kan belajar ini langsung jadi orang gitu kan tapi kan nggak semua sukses itu dari Iya, akademik aja ya iya, kayak betul. contohnya kemarin itu kan ikut pon aja Iya. kemarin gitu kan itu juga udah kayak kebanggaan Iya. global kita kayak istilah katanya sukses awalan lah Iya. kayak gitu kan bukan kunci sukses kan dari situ juga bisa ya teh Iya, kayak betul. buat jenjang karir ke depannya kan. Benar-benar. Banyak relasi kita. Jadi, di situ juga. Kalian kalau ada hobi atau itu ngomong ke orang tua tuh harus benar ya teh kayak maksudnya Iya. kayak tadi kata teh dari otak ke Ke hati, hati, iya, otak ke dari otak. otot kalau otak ke otot mah sama-sama keras ya teh Sama-sama nggak karena kerjaan keras. keluar ya Iya, teh betul. jadi kan kita jelasin dulu ya ini tuh kayak gini pelan-pelan gini gini Harus gini. pelan-pelan karena kan orang tua zaman dulu Iya. pemikirannya kayak Kan. sekolah ya. Iya benar. Bukannya kita ngegas orang Iya, tua ya, makanya. bukannya kita durhaka atau gimana ya. Ini mah sharing kita lah. Maksudnya itu pengalaman juga Iya. kan sesuai yang kita alami orang Iya. tua kita kayak gitu. Iya, betul. Jadi buat teman-teman kalian semua, ya kayak gitulah. Ya, kayak gitu. Maksudnya tuh jangan, Hati ya. maksudnya tuh kayak jangan mah tuh gini jangan pelan-pelan gini nanti juga orang tuh oh ternyata gini ya maksudnya tuh perkembangan zaman itu sudah sampai Iya, sini kayak betul. cara-cara buat sukses itu nggak dari akademik doang. Iya, betul. Terus kayak itu aku tuh mau nanya ini tuh kan judo itu kayak kata itu ada bantingan nah setiap bantingan itu ada teknik-teknik Iya, ada betul. nama-namanya nggak teh kayak Iya, ada nama-namanya. Kalau bantingan kita tuh ada 40. Iya, ada 40 bantingan. kalau kategori Kategori gimana maksudnya? kategori untuk tanding misalkan ada kelas apa Kelasnya, Kelas. kelas mainnya. kelas main Oke. terus kayak ya kayak gitu lah. Kalau di judo itu kita tuh ada kelas dari mulai kadet, junior, senior. Ya. Kalau kadet itu kayak anak-anak SD gitu kan. Oh, Di situ juga yang kecil-kecil yang kecil-kecil lucu. Iya. Terus ada junior tuh mungkin yang masuk ke SMP sampai 17 mungkin 17 tahunan, 17 Iya, ke iya. atas kita masuknya ke senior. Dan itu juga ada kelas berat badannya masing-masing. Ya, ya, kayak Putra ya. putri berbeda. Ya, 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 ya. Kayak gitu. Terus setelah Teteh mengikuti judo itu teh kayak apa sih? Bukan pengalaman, achievement yang udah didapat gitu. Banyak. Wih, banyak banget Iya. banyak. Boleh disebutin nggak teh satu-satu gitu. Pernah ngikutin kejuaraan Kejuaraannya apa? gitu. Yang terbaru mungkin ya, Boleh. ya karena kemana gitu yang kemarin. Saya pernah sama juaranya juga. Boleh nggak? Bentuk bukannya mau sombong Iya, kan? takutnya nanti. Bukan sombong gitu teh guys. Banget Jadi katanya. kita itu harus diri sendiri juga harus bangga apa Oke, atas oke. apa yang kita capai. Jadi bukannya mau sombong itu tapi buat motivasi Oke, buat orang siap. lain lah gitu. Kalau kalian masih mikir itu sombong, kalian masih kuno berarti. Ya teh betul nggak? Kayak buat kepuasan diri sendiri itu tuh penting bagi saya mah teh. Kayak bukannya iya balik itu bukan ke sombong gitu kayak buat ini tuh saya tuh udah sampai titik ini gitu. Saya pernah ikut kejuaraan di Karawang. Itu saya dapat juara 2 alhamdulillahnya. Terus apa lagi ya? Mungkin yang kemarin Forprof mungkin ya, Kak. Ya, Saya di situ ikut 2 kategori. ada kategori. Iya. Kategori fighter sama kategori kata. Oh iya. Katanya seninya gitu. Iya iya. Di situ saya dapat masing-masing dari situ saya dapat perunggu juara 3. Dua-duanya di fighter juara 3, di kata juga juara 3. Terus yang terakhir mungkin kemarin yang Jakarta Internasional ya. Oh. Saya juara Iya. 3 di situ.
tetangga. Tetangga saya. Kalian bawa apa tadi kita baju? Judo gitu baju judonya. Baju judonya. Kalian Betul. bawa baju judo. Wah, sekarang hasilnya? Alhamdulillah cukup memuaskan. Keren banget. Saya tuh mau join. Oh, nggak bisa tuh ya, saya mah soalnya saya tuh bekas kecelakaan tangan, jadi masih ada pen saya tuh gara-gara yang biasa laki-laki Lagi-lagi. jatuh di motor. Oke, siap. Jadi saya mah nggak bisa saya kalau agak jadi Tapi kan tangan sebelahnya masih bisa. tambah sih, tapi beresiko. Masih harus ada masa depan yang saya kejar nih kayak dari ini. Tapi kalau dengan cerita-cerita ini tuh kayak buat aku tuh jadi semakin jadi tertarik, bukan semakin tertarik kan, kayak keren juga sih dia kita penting-penting orang tapi dapat juara gitu. Kayaknya buat kalian yang suka marah-marah, Boleh kalian yang suka marah. kayak suka pingin banting-banting orang, cocok kayak kalau masih gitu Ya cocok. Meluapkan emosi di situ. betul. Tapi kan legal maksudnya tuh kayak kan sekarang teh karena aku lihat berita aku tuh orang gitu. Kenapa gitu kan nggak langsung aja gitu kalian ikut ini Event iya event gitu. itu kan jadi resmi lah gitu, jadi nggak usah ya ilegal gitu kan rugi ke diri kita sendiri kan ya. Kayak menang kita di penjara istilahnya, salah kita masuk rumah sakit Iya. apa ya kayak ini kita malah dapat piala, Iya. kalah dapat pembelajaran, Pengalaman jam terbang. jam terbang kan. Iya teh, aku tuh mau nanya nih tentang kalau menghadapi tekanan mah dari latihan itu ya dia tekanan sabar. Masih bisa sih masih bisa. Karena balik lagi ke diri kita sendiri kan ya. Kita Gimana mindset itu? bisa nerima kritikan dari Ya, orang ya, lain ya, ya. gitu. Dari ke mental itu Balik. kalau itu. Kalau yang kemarin yang ikutin turnamen itu yang paling berkesan apa? Kemarin Pon itu. yang pon Aceh Sumut sangat-sangat berkesan, mau baik atau buruknya ya. Iya. Itu sangat-sangat pelajarannya banyak banget di situ yang saya ambil. Iya. Kalau oh ya tadi tuh aku tuh dengar kata sama fighter ya. Kata tuh seninya. Boleh Iya. bisa lebih jelasin nggak Cak? Kalau kategori kata itu kayak gimana gitu? Kata tuh seni di judonya Iya. kan. Kita tuh di putra putri beda Beda? juga beda. Oh. Kalau di putra itu kita namanya juno kata. Jual kata. Itu tuh dilihat dari keindahan gerakan si pasangannya. Namanya tuh kalau di judo tuh pasangan itu tuh uke sama tori. Uke sama tori. Jadi lihat gerak keindahan kayak wih kelenturannya gitu loh kalau di juno kata. Kalau di nangeno kata itu untuk kategori putra. Kategori putra. Nangeno kata namanya. Itu tuh dilihat dari keindahan bantingannya. Kalau cewek dari keindahan kelenturan. Iya. Kalau di cowoknya dari keindahan bantingan. Iya, seru banget. Ya, lumayan lah. Tapi aku masih kayak main blowing kenapa itu cewek-cewek itu kenapa malah kan gitu kan bukannya aku mengenai cewek tapi ya karena main aman aja gitu maksudnya itu kayak Iya. ya sih emang pilihan kan Iya. itu pilihan gitu tapi gak bisa gitu yang nggak sampai ini Enggak seperti gitu. Karena kalau dilihat kayak emang kayak apa takut gitu kalau dilihat dari kita. Tapi kalau kita udah terjun Kecemplung. langsung
tanggung basah gitu. Iya benar. Udah tanggung banget. Oh, jadi selama itu tuh udah tanggung basah. Enggak, Enggak. ya kalau kita udah terjun ke situ langsung, Ya. kayak seseru itu loh Kak. Benar, seseru itu. Apalagi kita dihadapinnya sama orang-orang yang kayak ngedukung kita juga, nge-support kita juga. Kita kan kalau antar klub atau antar venture itu kita saling memotivasi Ya, sama lain saling kan, support Kak. lah. Ya. Di situ tuh kayak ternyata olahraga itu bukan sekedar olahraga gitu. Ada kayak kekeluargaannya juga. Apalagi yang saya rasa itu di judo itu kekeluargaannya lebih lebih seru. Oh iya deh. Aku itu mau nanya tadi. Kan kita udah bisa ngebanting-banting orang. bukan saya request gitu maksudnya. Kalau jadi ada awareness-nya nggak kalau misalkan di jalan tapi lagi sendiri kalau ada yang mau itu kayak tahu Aman-aman aja sih ya. dapat ininya gitu maksudnya kayak Spider-Man kalau ada ancaman tuh ini gitu. Tapi sejauh ini aman-aman aja sih. Tapi saya pernah dengar dari senior saya yang kayak dicegat mungkin ya di jalan. Dan kepake itu. Jadi benar-benar kepake. Namanya juga mungkin bela diri ya. Basicnya juga sama gitu. Jadi ada kepakainya lah gitu. Tapi untuk saya alhamdulillah aman-aman aja sampai sekarang. Semoga sih nggak sampai terjadi lah ya kan. Nanti kalau dia macam-macam banting. Oke, siap. Banting kayak main Smackdown. Kalau kalian tahu Smackdown? Tahu? Oh jangan deh. Kayak juga suka nonton Smackdown ini. Oh enggak. Soalnya kan di situ ada banting-banting. Iya. Kan ya kalau itu lagi kita ngobrol panjang banget. Asik ngobrol. Oh iya teman-teman, kalau kalian mau ikut klub judo boleh? Oh iya, kita ada klubnya sendiri ya di judo di Pajajaran. Di Pajajaran ya. Daerah Pascal. Nama ininya teh apa? Pajajaran Square Judo Club, atau bisa dicari lah di Instagram gitu ya. Ada Pajajaran Square Judo Club. Nanti di situ ada. Kalau kalian mau joinnya kepo-kepoin, kesana aja bisa langsung atau kepo-kepoin kita di Instagramnya. Terus kalau kalian juga mau kepo-kepo Ya, sama tetehnya boleh? Apa? Di follow Instagram teteh. Iin Kartini 24. Oke. Begitu? Enggak. Pokoknya mau ikut judo kesana aja. Bisa bisa privat atau ke klubnya. Bisa. Jadi banyak pilihan. Paling itu aja deh. Oke. Kita sudahi di sini saja ya. Mungkin ya balik lagi kalau kalian mau ikut judo atau mau lebih tahu dalam bisa kepoin IG yang tadi disebut ya. Oke. Terima kasih ya teh. Sudah luangin waktu. Kepadatan. Latihan sama akademis. Untuk ya teman-teman sekalian, mungkin kita akhiri sampai sini aja teh. Mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang salah atau belibet kita. Belibet gitu. Bukan, ingat ya tadi soalnya kan ini nanti ditonton itu sama mahasiswa atau sama orang tua juga. Ingat kita bukan durhaka ke orang tua ya tadi. Kita lagi bareng tua. Ini mah bukan apa sih teh? Pengalaman kita sendiri. Bukan kayak unek-unek lah gitu ya. Bahwa bukan kita tuh bukan ngejudge orang tua gitu ya. Betul. Oke. Saya Chandra. Saya Iin. Terima kasih untuk kalian semua. Dadah. Capek. Awan tuh. Kemana?